selamat datang di video ini. Sebelumnya, perkenalkan saya Evi Madiani Wijayanti, NIM P133771771240002, kelas 1A Prodi D3, Rekam Medis dan Informasi Kesehatan, kelas Semarang. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang rekam medis elektronik atau RME yang saya ambil dari jurnal yang berjudul Faktor Penghambat Pelaksanaan Rekam Medis Elektronik di Rumah Sakit. Dari jurnal tersebut, saya akan membahas mengenai yang pertama, latar belakang, yang kedua, dampaknya terhadap Fasiankes, SDM kesehatan, serta masyarakat, yang ketiga, analisis masalah, yang keempat, kaitannya dengan standar hukum atau aturan yang berlaku, yang kelima, rekomendasi, serta yang terakhir, kesimpulan. Oke, yang pertama kita bahas tentang latar belakang. Rekam medis elektronik atau RME merupakan rekam medis yang dibuat dengan menggunakan sistem elektronik yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan akurasi pencatatan data pasien, sehingga dapat memberikan pelayanan kesehatan yang tepat kepada pasien serta mengurangi adanya medical error. Namun, dalam penerapannya di berbagai Fasiankes masih menghadapi beberapa tantangan, termasuk kesiapan infrastruktur, keterbatasan sumber daya manusia atau SDM dalam penggunaan teknologi, serta regulasi yang belum sepenuhnya mendukung transformasi digital dalam pelayanan kesehatan. Faktor-faktor ini dapat menghambat optimalisasi sistem RME dan dapat berdampak pada kualitas pelayanan kesehatan. Selanjutnya, dampak penerapan RME. Dampaknya terhadap Fasiankes, implementasi RME dapat mempengaruhi operasional Fasiankes dengan meningkatkan efisiensi pencatatan medis, tetapi juga menghadapi kendala teknis seperti gangguan sistem, keamanan data, serta interoperabilitas antar sistem informasi yang berbeda. Kemudian dampaknya terhadap SDM kesehatan, tenaga kesehatan harus beradaptasi dengan sistem baru yang harus membutuhkan pelatihan khusus agar mereka dapat mengelola data pasien secara efektif. Selain itu, beban kerja juga dapat meningkat sementara waktu akibat proses transisi dari sistem manual ke sistem digital. Dampaknya terhadap masyarakat, pasien memperoleh catatan medis yang lebih akurat dan akses yang lebih mudah terhadap riwayat kesehatan mereka. Namun, masalah teknis atau kesalahan dalam implementasi RME dapat berpotensi menghambat pelayanan kesehatan. Selanjutnya, analisis masalah. Beberapa kendala utama dalam implementasi RME meliputi yang pertama, infrastruktur teknologi informasi yang belum merata di berbagai daerah. Yang kedua, keterbatasan tenaga kesehatan yang memiliki keterampilan dalam pengoperasian sistem RME. Yang ketiga, ketidaksesuaian antara kebijakan dan kebutuhan teknis dalam pengimplementasian RME, serta kurangnya pedoman teknis yang seragam untuk semua fasilitas kesehatan. Selanjutnya, kaitannya dengan standar hukum atau aturan yang berlaku. Sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2022 tentang rekam medis elektronik yang mewajibkan Fasiankes menerapkan sistem RME yang guna meningkatkan efisiensi layanan selambat-lambatnya tanggal 31 Desember 2023. Kemudian rekomendasinya, yang pertama, meningkatkan infrastruktur teknologi informasi kesehatan untuk mempercepat penerapan RME, kemudian menyelenggarakan pelatihan berkelanjutan bagi tenaga kesehatan agar lebih siap dalam menggunakan sistem digital, kemudian mengembangkan kebijakan dan standar yang lebih jelas terkait interoperabilitas dan keamanan data dalam sistem RME, serta mendorong penelitian lebih lanjut mengenai efektivitas dan tantangan dalam implementasi RME di berbagai tipe Fasiankes. Dan yang terakhir, kesimpulannya, penerapan rekam medis elektronik atau RME berpotensi meningkatkan efisiensi dan akurasi pencatatan data pasien dalam layanan kesehatan, namun keberhasilannya sangat bergantung pada kesiapan infrastruktur, kompetensi SDM, serta regulasi yang mendukung. Oleh karena itu, perlu upaya kolaboratif antara pemerintah, tenaga kesehatan, dan penyedia teknologi untuk memastikan implementasi yang lebih efektif dan berkelanjutan. Demikian yang dapat saya sampaikan. Apabila terdapat kekurangan dalam penyampaian, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Mengingat momen yang penuh berkah ini, saya ucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di kesempatan